Halo, selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kami senang Anda kembali di channel ini dan kita akan berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi menarik yang akan membuat Anda terkagum. Lautan tentunya menyimpan banyak misteri. Lautan kita belum dieksplorasi sebanyak 80%. Kita hanya mengetahui kedalaman dan spesies lautan tersebut hanya sekitar 20% yang sudah diteliti oleh para ilmuwan. Dan makhluk lautan yang terbesar yang pernah kita lihat pada saat ini yang ukurannya hampir sama dengan 3 bus sekolah. Jika diibaratkan dengan buku misteri, kita hanya sudah membaca sekitar 20 lembar saja dari keseluruhan 100 lembar buku misteri tersebut. Dengan seluruh hal yang menakutkan itu, kita dapat membayangkan apa yang ada di 80 lembar halaman sisanya. Dan tentu saja, semua kisah menakutkan mengenai lautan, penemuan-penemuan yang aneh, dan makhluk-makhluk yang aneh yang tampak seperti bagian dari film Alien. Seperti halnya makhluk ini, apakah ini tampak normal bagi Anda? Dan tentunya masih banyak lagi misteri lautan yang membuat Anda tentunya tidak percaya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan terus nantikan video selanjutnya dan kita akan selalu mengupdate informasi dari channel Hariware Misteri untuk konten-konten menarik lainnya. Silakan bergabung untuk menikmati video yang lebih real mengenai misteri dunia ini. Sebenarnya apa yang kita lihat mengenai lautan dan makhluk yang muncul di permukaan dunia adalah seperti bagian dari gunung es misteri dari makhluk lautan yang sangat luas dan dalam. Tentunya saat kita mengetahui mengenai teori gunung es atau iceberg adalah apa yang sebenarnya tampak dari permukaan, itu merupakan bagian kecil saja dari ukuran yang sebenarnya sangat raksasa. Dan perspektif gunung es ini tentunya berisi nama-nama semua hal aneh yang berhubungan dengan lautan, seperti makhluk mitologi, misteri makhluk yang belum terpecahkan, fenomena langka, kriptid, dan tentu saja penemuan paling menakutkan yang ada di lautan. For hundreds of years, visitors to Scotland's Loch Ness have sworn that they have seen a monster coming up from the depths. Ada banyak kasus di mana pelaut dan tentara, contohnya, mereka yang tinggal di lautan mengaku telah melihat makhluk yang sangat menakutkan di bawah air. Dan setelah melihat dan mendengar, tentunya kita akan semakin menyadari dan mulai semakin takut dengan apa yang sebenarnya ada di dalam lautan tersebut. Dan kita akan memulai perjalanan untuk membahas hal ini lebih jauh lagi pada video ini. Kita mulai dari topik yang paling terkenal dan ringan, lalu tentunya berlanjut ke topik yang paling tidak dikenal dan mengganggu. Hal yang sudah biasa kita dengar adalah salah satunya seperti Putri Duyung dan Kraken. Putri Duyung atau Adipurus atau Adinari dalam bahasa Sanskritnya sebenarnya adalah makhluk mitologi yang setengah manusia dan setengah alien. Kita semua mengetahui hal itu. Dan semua bukti yang dikumpulkan hingga saat ini mengenai momen tersebut, semuanya hanya hilang begitu saja. Dan tidak ada tindak lebih lanjut oleh pihak yang berwenang di dunia. Dan tentu saja sebagian berteori bahwa makhluk-makhluk seperti itu dirahasiakan. Dan informasi sebenarnya telah dibelokkan hingga menjadi semacam mockery atau bahan candaan di dalam media, atau bisa jadi agar tidak menimbulkan kehebohan tertentu. Makhluk-makhluk seperti ini dan mereka terlihat pernah berada di permukaan air, dan faktanya adalah bahwa di semua budaya manusia di seluruh dunia telah menyebutkan mengenai keberadaan makhluk-makhluk seperti itu yang hidup di bawah air, yang setengah manusia dan setengah ikan. Atau penampilan mereka benar-benar berbeda, tetapi perspektifnya persis sama. Dan tentu saja sekitar tahun 80-an, hal tersebut masih ada. Sehingga, siapa yang mengetahui, mungkin saja ada koloni mereka yang masih hidup di suatu tempat di bawah air, namun kita belum dapat menemukan apapun sampai sekarang. Atau lebih tepatnya, kita masih disibukkan dengan hal-hal yang ada di daratan. Seperti halnya bekerja di gedung-gedung dan beraktivitas di jalanan, di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti baru-baru ini ketika penemuan tidak sengaja antara kamera dan mermaid. Dan untungnya kameranya sudah model terbaru sehingga tidak lagi blur.
Dan ketika kamera dilekatkan ke hiu, tiba-tiba hiu tersebut berenang menuju kedalaman laut yang ternyata menemukan sosok yang aneh dan tidak biasa yang sedang berenang di tengah misteri laut dalam tersebut. Tentunya ini adalah hal yang sangat menarik untuk diperhatikan. Anda juga bisa melihat gambar penampakan yang terdapat di dalam kamera itu. Tidak hanya itu saja, yang ada pada tahun 2024 dan 2025 yang sedang viral tentunya, bahkan hal ini mengenai mermaid juga pernah ada di tahun 2006, yaitu sebuah ROV atau kendaraan bawah laut dalam yang juga sedang menyaksikan kejadian aneh, yaitu seekor ikan yang terkena semacam benda lurus mirip seperti tombak atau tongkat. Dan kedalaman lautan ini sekitar 500 meter dan tentunya tidak memiliki cahaya matahari yang cukup. Bisa terlihat pada video tersebut, di bawah lautan tersebut cenderung gelap. Tentunya tidak ada predator yang bisa memangsa ikan itu dengan menggunakan alat. Dan ikan ini dalam kondisi sekarat, yang artinya ada yang melakukan perburuan untuk memangsa ikan itu. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia hanya mampu menyelam sekitar 300 meter di kedalaman laut. Dan di kedalaman 500 meter tentunya mustahil bagi manusia biasa untuk bisa menyelam dan melemparkan semacam tombak atau spear untuk berburu ikan. Dan jika kamu banyak menitipkan sendal di kolom komentar di bawah, kita akan membahas mengenai mermaid ini secara full dengan berbagai perspektif dan lebih mendalam lagi mengenai misteri ini di seluruh dunia, dan kita akan rangkum menjadi satu. Silakan tulis mermaid di kolom komentar. Kita akan membuat satu video full dan analisa yang lebih dalam mengenai hal ini. Selanjutnya adalah Megalodon. Sebenarnya Megalodon ini adalah makhluk prasejarah yang berukuran raksasa. Dalam sejarahnya, Megalodon ini adalah makhluk yang hidup sekitar 2,3 atau 3,6 juta tahun yang lalu dan ukurannya hampir 20 meter. Dan ia bisa memakan anjing laut dan paus besar. Dan ia memiliki reputasi sebagai salah satu makhluk laut yang paling kuat dan menarik. Dan beberapa teori menyatakan bahwa Megalodon tidak dapat beradaptasi dengan suhu dingin, sementara teori lain menyatakan bahwa penurunan sumber makanan dan meningkatnya persaingan menyebabkan kepunahan mereka. Hiu Megalodon dikenal sebagai predator terbesar yang pernah berenang di lautan dengan gigi sekitar 18 cm dan ukuran tubuh 3 kali lebih panjang dari hiu putih besar. Dan ternyata yang menarik, nelayan menemukan gigi sebesar ini di lautan pada zaman sekarang. Tentu saja ini semakin menyudutkan pemahaman kita mengenai kebenaran. Jika makhluk sains prasejarah ini disandingkan dengan makhluk mitologi, ada juga Kraken. Kraken sebenarnya adalah salah satu monster paling legendaris di lautan. Dan ia sebenarnya adalah makhluk mitologi Eropa, dan ia memiliki banyak bentuk yang berbeda. Terkadang makhluk ini berbentuk seperti gumpalan, dan kadang terlihat dalam bentuk makhluk yang bertangan banyak atau bertentakel, dan kadang juga terlihat seperti bintang laut raksasa yang berbintik-bintik. Namun bentuknya yang paling terkenal sebenarnya adalah dalam bentuk tangan gurita raksasa. Dan asal-usul Kraken ini memang dimulai ketika para pelaut yang pergi ke laut kembali dan menceritakan kisah-kisah seperti itu. Kisah-kisah yang menakutkan di mana mereka mengaku telah melihat seekor kraken di bawah air sehingga mereka dapat membuat semua orang terkesan. Tetapi bagaimanapun tidak banyak yang tahu mengenai makhluk ini. Tapi diyakini bahwa tentakelnya yang panjang dapat memakan semua makhluk yang ada di dasar laut. Hal ini seperti halnya cerita dari seorang insinyur bernama Otis Breton yang membuat kendaraan bulat untuk menyelam di bawah laut yang bernama Betty Spear, di mana siapapun bisa duduk dan masuk di kedalaman air dan dapat dengan nyaman menikmati pemandangan bawah laut di sekitar tahun 1900-an. Dan orang yang berada di sampingnya adalah seorang naturalis bernama William Beebe. Dan kejadian ini sekitar tahun 1918, dan ini adalah sebuah peristiwa bersejarah di mana Betty Spear pertama kali masuk di kedalaman laut. Dan ketika mereka melakukan perjalanan sekitar di kedalaman 900 meter, dan pada saat itu adalah titik terdalam manusia yang bisa pergi di kedalaman laut.
Namun ketika Bibi berada di dalam kapsul itu pada kedalaman seperti itu, dan hal yang aneh terjadi pada saat itu. Ia melihat seekor ikan laut aneh dan ia memberikan deskripsi mengenai ikan tersebut dengan mengatakan bahwa sebenarnya ikan itu memiliki panjang sekitar 2 meter dengan gigi yang sangat tajam dan ia selalu membuka mulutnya. Dan apa yang dilihat oleh Bibi, dia menjelaskan lagi mengenai terdapat sederetan cahaya di sekujur tubuhnya dan ada 2 pelengkap yang tergantung di tubuhnya, dan pada ujung-ujung pelengkap tersebut terpasang lampu seperti bioluminescence, dan Breton juga membenarkan hal tersebut. Dan tahukah kita apa yang terjadi selanjutnya? Semenjak Bibi melaporkan kejadian penampakan tersebut yang berada di bawah air, tidak seorang pun yang melihat makhluk itu lagi, yang artinya memang tidak ada peradaban yang bisa menyaksikan keterangan yang diungkapkan oleh Bibi itu. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa Bibi sedang membodohi semua orang dan dia berbohong. Atau dia hanya melakukan kesalahan dan beberapa orang mengatakan bahwa makhluk itu mungkin bisa saja telah punah. Dan menurut masyarakat pada saat itu, Bibi adalah orang terakhir yang melihat makhluk itu. Jika makhluk itu memang benar-benar telah punah, maka ini mungkin adalah kasus pertama di mana satu orang melihat jenis makhluk khusus, kemudian makhluk itu sepenuhnya punah. Dan pada saat ini tentunya kita memiliki gambaran mengenai makhluk itu dan apa yang disampaikan oleh Bibi ternyata memang ada. Seperti kisah buaya sepanjang 20 meter yang menyerang U-boat Jerman. Ketika terjadi perang di sekitar 13 Juli 1915, U-boat Jerman menabrak torpedo di kapal kargo yang menyebabkan ledakan yang sangat besar terjadi. Dan potongan-potongan kapal itu mulai menyebar. Tetapi di antara semua potongan itu, mereka melihat makhluk sepanjang 20 meter melompat keluar dari air dan kemudian menyelam lagi ke dalam air dan pergi dari sana, yang berarti bahwa ledakan terjadi, makhluk itu terganggu dan karena takut, ia lari dari sana. Dan ini adalah salah satu kasus yang terisolasi dari perang militer, di mana seorang prajurit telah melihat monster yang sangat besar. Dan ada beberapa kasus seperti itu, dengan penampakan yang sama ataupun kejadian yang sama, juga ternyata telah dikonfirmasi oleh pasukan Inggris. Di mana beberapa anggota awak U-boat Jerman yang berbeda maju untuk menyerah kepada Inggris dan berkata, "Tolong serahkan saja kami karena kami tidak bisa berenang. Ada makhluk besar yang menyerang kapal kami dan memakan potongan-potongan kapal kami." Dan berdasarkan percakapan tersebut, sampai sekarang belum ada dokumentasi resmi yang dirilis untuk semua kasus seperti itu. Ada beberapa teori menjelaskan fenomena itu, dan salah satunya adalah migrasi vertikal. Mermaid ataupun kraken dan megalodon merupakan makhluk laut dalam yang menghuni kedalaman laut dan tentu saja sangat jarang muncul ke permukaan. Teori dari migrasi vertikal yang disampaikan oleh Russell adalah fenomena di mana makhluk yang hidup di lautan bermigrasi untuk naik atau turun di air sesuai dengan waktu tertentu. Sehingga jika Anda memperhatikan fakta mengenai ini, maka banyak dari teori ini menjelaskan fakta tersebut. Karena migrasi vertikal, semua makhluk itu sekarang telah pergi ke dasar laut, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Seperti halnya kraken, meskipun kraken masih menjadi mitos, dan makhluk lain juga masih belum resmi disebarkan dan diakui oleh pemerintah dunia. Legenda mengenai itu mungkin terinspirasi oleh pertemuan yang nyata secara asli. Tentunya luasnya lautan yang belum dijelajahi menyisakan masih banyak misteri, sehingga masuk akal bahwa masih ada makhluk yang belum ditemukan yang bersembunyi di bawah lautan yang ada di bumi. Meskipun ini berstatus mitos, tentunya gagasan mengenai salah satunya adalah makhluk kraken juga menimbulkan pertimbangan yang menarik mengenai potensi bahaya ketika menjelajahi lautan lepas yang liar dan gelap. Bagaimana menurut kamu guys? Tinggalkan komentar kamu di bawah jika kamu tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang membahas mengenai berita yang lebih mengejutkan, fakta yang menakutkan, dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!